Selamat datang kembali. Hari ini kita tidak hanya akan membahas berita, kita akan menjadi saksi sejarah, saksi runtuhnya sebuah menara gading kesombongan yang dibangun di atas fondasi kebohongan. Sebuah tsunami kebenaran telah menghantam daratan sepak bola Malaysia, menyeret semua keangkuhan, cibiran, dan dusta ke tengah lautan rasa malu. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu suara kebenaran dari seorang analis Indonesia yang awalnya ditertawakan kini menjadi genderang perang yang membungkam satu negara. Mari kita putar kembali waktu sejenak. Ingatkah Anda ketika Coach Justinus Laksana dengan ketenangan seorang ahli strategi melemparkan sebuah percikan api ke dalam tong bensin? Ia, dengan data dan analisisnya, mengendus adanya praktik lancung dalam program naturalisasi Malaysia dan memperingatkan potensi sanksi FIFA. Reaksi dari seberang selat bukan lagi sekadar penolakan, melainkan sebuah festival perundungan massal. Para pundit Malaysia dengan dada membusung dan suara meninggi berlomba-lomba melabeli Coach Justin sebagai penyebar hoaks, pencari panggung, dan bahkan pembenci kemajuan sepak bola Malaysia. Mereka seolah berkata, "Siapa kamu berani mengusik kami? Kami sedang membangun kekuatan dan kamu hanya iri." Ironisnya, festival keangkuhan itulah yang kini menjadi arsip digital abadi dari kebodohan mereka. Coach, bukannya Malaysia itu lagi di-ban oleh FIFA ya, Coach? Sampai 2022 senior, ya. Seniornya? Ya. Oh. Timnas ini kan nggak dia, event ini kan nggak diakui FIFA. Oh. Ya. Okay guys, ini adalah Coach Justin tau. Coach Justin ni seorang yang berpengaruh dekat Indonesia tau, dalam bola sepak Indonesia lah senang cakap. Dia adalah jurulatih untuk futsal, dia juga adalah komentator untuk banyak stesen TV dekat Indonesia. Dia ni seorang berpelajaran tinggi tau, okay, daripada Amsterdam tau. Soal dia sekarang ni, adakah benar Malaysia telah di-ban oleh FIFA? Coach Justin, aduh, saya ingatkan TikTokers apa semua di Indonesia yang buat cerita hoax macam ni, tapi sebenarnya patutlah mereka buat macam tu sebab dia golongan profesional dia orang sendiri pun perangai macam ni. Maknanya Coach Justin ni pun tak lebih sama jugalah Konoha punya mindset dah. Seperti kalian tahu bahwa 2 bulan yang lalu itu gue secara tidak sengaja ada orang bilang, kenapa coach nggak riset dulu. Nah, yang bikin gue agak kesel, gue diserbu sama pandit-pandit di Malaysia. Padahal gue udah jelaskan dan gue nggak tahu mereka terima. Bahkan mereka bahkan minta FAM atau AFC untuk ngambil tindakan terhadap gue, ya. Kan lucu sampai sekjennya AFC itu memberikan statement bahwa mereka nggak di hoax bla bla bla. Gue nggak ngerti apa yang dimaksud. Apakah mereka pansos? Kok mereka dengan kesalahan yang kayak begini aja ngamuk-ngamuk? Ibarat kalau lu nggak di ban, ya udah nggak di ban, santai aja, ngerti nggak lo? Gue ngelihatnya begitu. Nah, tapi karena sekarang bener-bener keluar mereka kena sanksi, ya, maka dari itu gue bikin video ini bahwa ini bukan hoax, no hoax, bahwa Malaysia kena sanksi. Oke. Dan sekarang mereka menghadapi getahnya, kasarnya begitu, bahwa kalau lo emang curi lo kena. Dan kecurigaan ini benar dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam yang sebelumnya sudah kukatakan ini masih dalam investigasi dan belum ada hasil, dan hasilnya sekarang. Nah, akhirnya yang selama ini dianggap hoax, netizen Malaysia bilang orang Indonesia itu membuat satu kebohongan publik. Dan tadi malam itu terbukti bahwa memang FIFA itu mendengar kalau Malaysia ini melakukan pemalsuan dokumen terhadap pemain yang mereka naturalisasi. 7 itu teman-teman, ada 7 pemain yang mereka naturalisasi. Rupanya dokumen yang dimasukkan ke FIFA itu semua palsu. Jadi mereka mengada-ada dokumennya. Jadi ya wajar kalau disanksi sama FIFA. Nah, selama ini kan mereka menganggap kita itu melakukan hoax, ya, iri dengan Malaysia, benci dengan Malaysia. Padahal sebenarnya kita cuma bertanya,
pemain-pemain yang dinaturalisasi ini garis keturunannya itu dari mana gitu kan? Karena tidak jelas. Beda dengan Indonesia, ketika ditanya ke kita supporter, ini asal pemainnya dari mana? Kita bisa jelaskan. Coba bertanya ke netizen Malaysia atau supporter Malaysia, mereka justru tidak tahu asal usul pemain itu dari mana. Nah, itulah yang menimbulkan kecurigaan. Jangan sampai bule lagi liburan itu dinaturalisasi dan terbukti sekarang mereka disanksi. Jumat kelabu, Palu Godam FIFA menghancurkan segalanya Jumat 26 September 2025. Tanggal ini akan selamanya terukir sebagai hari berkabung bagi sepak bola Malaysia. Komite Disiplin FIFA dari markas besarnya di Zurich, Swiss, merilis sebuah dokumen yang lebih tajam dari pedang paling tajam. Secara resmi, faktual, dan tak terbantahkan, FIFA menyatakan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan serius, memalsukan dokumen untuk proses naturalisasi 7 pemainnya. Ini bukan lagi pelanggaran administrasi ringan. Ini adalah tindakan kriminal dalam dunia olahraga, sebuah kecurangan sistematis yang dirancang untuk menipu lawan, menipu penggemar, dan yang paling parah, menipu diri mereka sendiri. Bom nuklir kebenaran ini meledak tepat di jantung FAM, dan radiasinya seketika melumpuhkan seluruh narasi kehebatan yang selama ini mereka gembor-gemborkan. Senyuman tajam sang pemenang. Masterclass dari Coach Justin di tengah reruntuhan reputasi Malaysia, semua mata mencari Coach Justin. Publik menantikan sebuah ledakan emosi, sebuah kalimat, "Kan apa gue bilang?" dengan nada sombong. Tapi yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang jauh lebih berkelas dan mematikan. Coach Justin tidak perlu berteriak, reaksinya adalah sebuah masterclass dalam perang psikologis. Dengan beberapa unggahan santai, diselingi humor khasnya, ia seolah menyeruput kopi sambil menyaksikan rumah para pencibirnya terbakar habis. Ketenangannya adalah tamparan paling keras, senyumannya adalah ejekan paling telak. Ia membuktikan bahwa untuk memenangkan pertempuran, kau tidak perlu menjadi yang paling berisik, kau hanya perlu menjadi yang paling benar. FIFA telah berbicara untuknya, fakta telah menjadi senjatanya, dan kebungkaman para lawannya adalah trofi kemenangannya. Panggung kosong, para pundit yang kehilangan suara dan muka. Lalu, di mana para singa podium dari Malaysia? Di mana para komentator dengan analisis berapi-api yang menjamin 100% proses VM bersih? Mereka lenyap. Panggung yang biasa mereka isi, kini kosong melompong. Media sosial mereka yang dulu riuh dengan caci maki kini hening, banyak yang mengunci akun, menghapus jejak digital, atau pura-pura membahas liga antah berantah. Mereka yang dulu dengan gagah berani mempertaruhkan nama baiknya untuk membela kebohongan, kini harus menyembunyikan wajah mereka dalam bayang-bayang rasa malu. Ini adalah tragedi intelektual di mana para cendekia bola lebih memilih menjadi humas buta daripada penjaga akal sehat, dan kini mereka harus membayar harganya dengan mata uang paling mahal di dunia, kredibilitas. Babak 5, membedah sumber virus, kultus individu bernama TMJ. Untuk memahami mengapa para pundit ini begitu berani dan begitu buta, kita harus menelusuri sumber virusnya. Jawabannya terletak pada sebuah fenomena kultus individu yang mengakar kuat di sepak bola Malaysia. Sosok itu adalah Tengku Mahkota Johor, TMJ. Berkat kesuksesannya membangun JDT menjadi raksasa, ditambah status bangsawannya, TMJ telah memposisikan dirinya sebagai pusat tata surya sepak bola Malaysia. Apapun titahnya adalah sabda, apapun opininya adalah fakta. Para pundit ini, sadar atau tidak, telah menjadi satelit yang hanya berotasi di orbit TMJ. Mereka tidak lagi menganalisis, mereka hanya mengamini. Kepercayaan diri mereka bukanlah hasil riset, melainkan kepatuhan absolut pada sang junjungan. Mereka menyerahkan nalar kritis mereka di altar pemujaan, dan kini altar itu terbukti dibangun di atas pasir hisap kebohongan. Puncak kemunafikan. Kami dizalimi tetangga yang iri. Inilah babak yang paling menjijikan dari semua opera sabun tragis ini. Ketika seorang pemimpin sejati dihadapkan pada kesalahan fatal, ia akan berdiri di depan, mengaku, dan memimpin proses perbaikan. Tapi tidak dengan TMJ. Dalam sebuah unggahan yang akan dikenang sebagai salah satu blunder komunikasi paling memalukan, sang pangeran bukannya menuntut akuntabilitas dari FM,
Ia malah membangun narasi penganiayaan. Ia menulis bahwa semua ini terjadi karena negara tetangga tidak suka dengan kemajuan sepak bola Malaysia dan sengaja mengadu ke FIFA. Bayangkan level arogansi dan delusi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan pernyataan seperti itu. Di saat terbukti berbuat curang, ia justru memposisikan negaranya sebagai korban. Ini adalah puncak kemunafikan, sebuah upaya menyedihkan untuk mengalihkan isu dari kejahatan internal menjadi konflik eksternal. Sebuah taktik pecundang yang hanya akan memperdalam luka dan rasa malu bangsa Malaysia di mata dunia. Bewarisan noda dan masa depan yang suram. Jangan salah, sanksi FIFA ini bukanlah akhir dari cerita. Ini adalah awal dari sebuah babak kelam. Pikirkan dampaknya. 7 pemain yang menjadi tulang punggung timnas kemungkinan besar akan dicoret. Semua hasil pertandingan di mana mereka bermain berisiko dibatalkan. Poin kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia bisa hangus. Malaysia akan dicap sebagai negara penipu di panggung global, merusak citra mereka selama bertahun-tahun. Siapa lagi pemain keturunan berkualitas yang mau membela negara dengan rekam jejak pemalsuan dokumen? Skandal ini bukan hanya menodai generasi saat ini, tapi juga meracuni sumur untuk generasi yang akan datang. Ini adalah warisan penuh noda yang ditinggalkan oleh arogansi dan keengganan untuk menempuh jalan yang benar. Kesimpulan, pelajaran pahit bernama integritas. Sobat bola, kisah ini adalah sebuah pelajaran universal. Pelajaran bahwa prestasi yang dibangun di atas kecurangan adalah istana pasir yang akan tersapu oleh gelombang kebenaran pertama. Coach Justin, dengan segala kontroversinya, telah menjadi agen kebenaran tersebut. Sementara Malaysia dengan segala kesombongannya kini harus belajar dari nol tentang arti kata integritas. Mereka mungkin punya stadion megah, fasilitas canggih, dan liga yang profesional, tapi mereka lupa satu hal paling fundamental dalam olahraga dan kehidupan, kejujuran. Dan tanpa itu, semua kemegahan yang mereka miliki tidak ada artinya sama sekali. Bagaimana menurut Anda, hukuman apa yang paling pantas untuk skandal sebesar ini? Apakah sepak bola Malaysia bisa bangkit dari aib abadi ini? Diskusi kita mulai di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini agar kebenaran semakin tersebar, dan subscribe.